Nasabah yang galbay di pinjol legal Dana Bijak di bulan Mei 2025 langsung ditindak tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nasabah-nasabah yang gagal bayar atau galbay di pinjol legal Dana Bijak di bulan Mei 2025 ini langsung ditindak secara tegas. Nah, buat teman-teman yang merasa punya utang di Dana Bijak dan sudah telat bayar atau bahkan gagal bayar, kalian boleh berbagi pengalaman dengan dituliskan di kolom komentar. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang ingin gabung menjadi keluarga besar CPMJ Tutorial, silahkan kalian tinggal tekan tombol gabung yang ada di sebelah nama channel ya. Setelah itu kalian bisa pilih, di situ ada pengopi 1 atau ngobrolin pinjol 1, ngobrolin pinjol 2, ngobrolin pinjol 3. Jadi kalian terserah mau gabung di level yang mana, itu hak kalian kalau misalkan kalian mau gabung. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat utang pinjol, maksa bayar pinjol, gali lubang tutup lubang, membuat utang baru untuk melunasi utang yang lama dan endingnya gagal bayar juga. Hati-hati ya, jangan sampai kalian maksa untuk merawat pinjol walaupun saat ini kalian merasa masih bisa mampu bayar, tapi ternyata padahal faktanya itu adalah kebohongan di diri kalian. Kalian sudah tidak mampu bayar tapi maksa bayar dan endingnya gagal bayar. Oke, ada salah satu jenis penagihan yang dikirimkan oleh pinjol legal Dana Bijak dan ternyata nasabah yang galbay di Dana Bijak bulan Mei 2025 ini langsung akan ditindak tegas. Nah, seperti apa? Kalian boleh disimak dari awal sampai akhir agar kalian paham. Jangan sampai kalian justru malah takut ketika sudah membaca chat WhatsApp seperti ini. Silakan kalian lihat di layar. Ini dikirimkan dari pinjol legal Dana Bijak yang ternyata dikirim melalui email. Nah, di atasnya kepada yang terhormat, nama nasabah, lalu nicknya, tanggal lahir dan lain-lain saya tutupi karena untuk kepentingan privasi. Lalu total tagihannya yaitu Rp2.031.700. Cukup bayar Rp1.015.850. Nomor kode virtual akun Bank BNI sekian. Nah, saya tutupi karena ini demi kepentingan privasi ya teman-teman. Pastikan kembali nama rekening tujuan sudah sesuai dengan nama Anda. Jika menggunakan bank selain Bank BNI, gunakan metode transfer antar bank dan kode VE alias di atas dijadikan sebagai nomor rekening tujuan dan gunakan transaksi real time biaya Rp 6.500. Nah, ini biaya transfer antar bank atau berbeda bank, biasanya pada umumnya memang jumlahnya 6.500 ya. Kami berikan diskon 50% tunggakan tagihan di aplikasi Dana Bijak agar meringankan beban tagihan Anda. Kami juga memberikan kemudahan pembayaran Anda bisa dengan cara dicicil dalam kurung syarat ketentuan berlaku. Kami mohon Anda melakukan pembayaran secara segera. Jika pembayaran tidak diterima hingga 15 Mei 2025, kami akan mengambil tindakan selanjutnya. Untuk informasi mengenai program cicilan bisa menghubungi WhatsApp admin 081 392 sekian. Admin Dana Bijak. Nah, teman-teman, itu adalah jenis penagihan dari pinjol legal Dana Bijak yang mana nasabah yang tidak mampu atau tidak bayar sampai 15 Mei 2025 akan ditindak selanjutnya atau akan dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, kalau misalkan kalian menerima hal ini dan kalian saat ini mungkin masih merasa tidak mampu bayar atau tidak ada uang untuk bayar, sudah gak usah panik ya. Jika mendapatkan penagihan seperti ini, kalian boleh baca tapi tidak perlu dibalas, tidak perlu direspon. Karena kalau misalkan sekali saja kalian merespon penagihan seperti ini, maka akan berpotensi kalian terus dicecar dengan berbagai penagihan. Yang mana penagihan-penagihan tersebut biasanya kalau yang sifatnya menakut-nakuti atau ancaman tidak
menyebutkan nama aplikasinya, walaupun kalian tahu misalkan itu dari pinjol Dana Bijak, tapi tetap ketika ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, isinya akan berisi ancaman, caci maki, bahkan kata-kata yang tidak pantas dikirimkan ke nomor handphone kalian. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah merasa tidak mampu bayar, lebih baik jika tidak ingin diteror dan terus-terusan dikirim penagihan seperti ini, segera ganti nomor handphone, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Utamakan dulu keselamatan mental Anda. Jangan terus-terusan setiap hari membaca penagihan seperti ini, lalu mencerna setiap kata yang dilontarkan oleh oknum DC pinjol ini, lalu kalian terapkan di pikiran kalian, lalu kalian pikirkan. Itu bisa berbahaya, bisa mengganggu psikologis kalian, bisa merusak mental kalian, bahkan pikiran kalian yang asalnya fokus bisa jadi tidak bisa fokus. Apalagi saat ini kalian yang punya pekerjaan tetap, yang masih bisa mencari nafkah, itu jangan sampai lahan pekerjaan kalian terganggu, lalu aktivitas kalian terganggu hanya karena mencerna kata-kata yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online. Tidak mampu bayar, sudah stop bayar, gagal bayar, berhenti, jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Karena itu pembayaran yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi hanya akan menambah masalah. Lebih baik sekarang yang harus kalian lakukan adalah lupakan dulu semua pinjol Anda, lupakan penagihan-penagihan seperti ini, fokus saja dengan apa yang semestinya kalian lakukan sehari-hari, beraktivitas normal seperti biasa, jangan mikirin pinjol, cari duit sebanyak-banyaknya, minimal uang itu bisa dipakai untuk kehidupan kalian sehari-hari. Gak usah mikirin pinjol, karena kalau terus-terusan maksa bayar pinjol dan kalian menyatakan tidak mampu bayar, itu bisa berpotensi utang kalian semakin bertambah, apalagi kalian terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang. Lalu kalian mencoba membayar dengan cara dicicil seperti yang disarankan di penagihan dari Dana Bijak ini, mendapatkan diskon 50%. Hati-hati teman-teman ya, ketika kalian mendapatkan penawaran diskon 50% dari DC pinjol, itu bisa beresiko ya. Ketika kalian bayarkan jumlah hutang kalian setengahnya atau 50%, maka tetap hutang kalian yang 50% lagi tidak akan pernah berkurang, dan jika telat bayar bisa berpotensi dendanya terus bertambah. Jadi jangan ceroboh, jangan sampai kalian tergoda dengan iming-iming diskon 50%, yang mana di iming-iming diskon tersebut hanyalah jebakan, karena si DC pinjol tersebut dikejar target, dan targetnya mungkin bisa tercapai dan bisa terpenuhi ketika ada nasabahnya membayar dengan nilai nominal 50% tadi. Misalkan si DC pinjol itu targetnya tinggal 1 juta rupiah lagi, lalu menawarkan diskon 50% kepada salah seorang nasabah agar nasabah tersebut melakukan pembayaran 1 juta rupiah, dan setelah dibayarkan target si DC pinjol tercapai dan hutang Anda tetap tidak berkurang ya, tetap saja hanya membayar 50% yang saja dan sisanya tetap harus dibayar dan tetap muncul di aplikasi. Hati-hati ya teman-teman, jangan terjebak. Lalu jika kalian ditawarkan seperti di sini bisa dicicil. Dicicil itu kan di sini ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku ini akan sangat rumit, akan sangat bisa membuat kalian bingung dan terjebak. Apabila kalian misalkan mencoba membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit sesuai kemampuan kalian hanya 1 juta rupiah, atau kemampuan kalian hanya 500.000 rupiah, atau kemampuan kalian justru bahkan hanya 100.000 rupiah. Setelah dibayarkan 100.000 rupiah tersebut, justru utang kalian tidak berkurang, dan karena sudah telat bayar denda terus bertambah. Kalian bayar 50.000, besoknya denda bertambah lagi, kalian bayar lagi 50.000, dendanya terus seperti itu, tidak akan pernah selesai. Antara pembayaran yang dicicil sedikit-sedikit tadi dengan denda terus beriringan ya. Denda semakin besar, semakin bertambah, hutang kalian juga tidak akan pernah selesai. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol yang menawarkan program cicilan atau menawarkan diskon 50% jika kalian tidak betul-betul negosiasi secara maksimal, karena ini pinjol, rawan penipuan, rawan disalahgunakan, sehingga yang harus kalian lakukan lebih telitilah, lebih hati-hatilah jika mendapatkan penawaran-penawaran pembayaran seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian paham dan jangan ada lagi yang terjebak, jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi untuk membayar diskon 50% lalu dibodoh-bodohi dengan cara dicicil. Saya pernah melakukan pembayaran secara dicicil sedikit-dikit sesuai dengan kemampuan saya tetap dimaki-maki, dibilang katanya Anda bayar hutang kayak bayar cicilan Panji. Jadi percuma kalian membayar dicicil, lebih baik stop bayar. Jika tidak mampu bayar,
jangan memaksa bayar, apalagi sampai terjebak gali lubang, tutup lubang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya agar jangan ceroboh ketika melakukan pembayaran di pinjaman online manapun, mau legal apalagi pinjol ilegal. Karena ini bisa beresiko, bisa membuat hutang kalian tidak selesai dan uang kalian habis. Oke teman-teman, itu adalah salah satu jenis penagihan dari pinjol legal Dana Bijak yang mana isinya menawarkan diskon 50% dan juga pembayaran dicicil. Tidak akan pernah menjadi solusi, jadi sebaiknya hati-hati. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ditawari diskon 50% atau ditawari agar dibayar dengan cara dicicil, tuliskan di kolom komentar apa pengalaman kalian dan bagaimana apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan pembayaran mengikuti saran-saran dari oknum DC pinjol tersebut. Apa yang sudah terjadi dituliskan di kolom komentar, karena siapa tahu yang kalian bagikan tersebut bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang bingung ketika mendapatkan tawaran diskon 50% atau tawaran dibayar dengan cara dicicil. Mereka pasti kebingungan dan mereka pasti mengikuti saran-saran DC pinjol tersebut, yang mana karena ketidaktahuan akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang, terjebak dalam hutangnya yang semakin bertambah walaupun sudah berusaha membayarkan sedikit-sedikit tadi. Oke, dan buat teman-teman mulai saat ini tidak usah panik lagi. Apapun jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti agar targetnya tercapai. Jadi nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah takut lagi. Apapun yang terjadi hadapi saja, ikhlaskan. Karena saat ini mungkin kalian sudah terjebak dalam hutang dan sudah tidak mampu bayar. Ikhlas legowo dengan apa yang terjadi, terima segala resikonya. Seberat apapun kalian harus siap mental, siapkan psikis kalian menghadapi segala mungkin yang akan terjadi ketika kalian sudah tidak mampu lagi membayarkan hutang pinjol tersebut. Oke, itulah teman-teman, mudah-mudahan sampai saat ini tidak ada lagi yang menjadi panik, cemas, dan akhirnya bahkan sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai ada korban lagi yang berjatuhan akibat diteror oleh pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih banyak yang bingung, masih banyak yang takut apa yang mestinya dilakukan ketika sudah tidak mampu bayar dan tidak ada uang lagi, ketika diteror habis-habisan, segera kembalikan permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas kehendak Allah, kembalikan sama Allah, perbaiki ibadah kalian, perbaiki sholat kalian. Insya Allah dengan seperti itu, insya Allah perlahan-lahan apa yang menjadi kalian cita-citakan, apa yang menjadi keinginan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kalian terus-terusan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kalian, Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kalian dan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain sehingga kalian tidak harus membiasakan diri meminjam uang riba di pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.